Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya I'anatul Masroh. Saya mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Unisula. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep SIA, perusahaan Anas Choice, perusahaan fashion, meliputi revenue cycle, expenditure cycle, dan finance cycle. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran. Berikut adalah narasi dari revenue cycle. Yang pertama, konsumen melakukan pemesanan via online dan diterima di bagian pesanan. Kemudian, bagian pesanan mengecek apakah barang tersedia atau tidak kepada bagian penyimpanan. Kemudian, bagian penyimpanan memberikan jawaban atas ketersediaan barang atau tidak kepada bagian pesanan. Selanjutnya, bagian penyimpanan menjawab kepada bagian pesanan, diteruskan kepada konsumen ada atau tidaknya barang. Selanjutnya, konsumen membayar ke kasir atau bagian keuangan secara tunai lalu diberi nota bayar. Lalu diteruskan ke bagian akuntansi untuk dicatat dan diterima uangnya. Kemudian kasir atau bagian keuangan setor keuangan ke bagian akuntansi dengan dua nota bayar, yang asli untuk konsumen dan yang salinan untuk jalan atau bisa dipakai untuk kebutuhan antar departemen. Nota bayar tersebut diteruskan kepada bagian ekspedisi untuk dipersiapkan pengiriman pesanan kepada konsumen. Kemudian bagian akuntansi membuat dokumen LPB berdasarkan nota bayar, dibuat minimal 2 lembar asli dan salinan. Kemudian LPB diserahkan kepada konsumen beserta barangnya, lembar asli untuk konsumen dan lembar salinan untuk kita atau perusahaan. Siklus pengeluaran atau expenditure cycle adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Berikut adalah narasi dari siklus pengeluaran kas atau expenditure cycle. Yang pertama, bagian supplier membuat faktur atau nota bayar lengkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke bagian pembayaran atau bagian keuangan, dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Kemudian bagian pembayaran atau bagian keuangan menerima faktur lembar pertama dari supplier. Berdasarkan faktur tersebut, bagian keuangan membuat surat permintaan pengeluaran kas atau SPPK rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke manajer dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Kemudian manajer menerima SPPK lembar pertama. Berdasarkan SPPK lembar pertama tersebut, manajer akan menyetujui SPPK tersebut dan mengirimkan SPPK yang telah disetujui kepada bagian pemegang kas. Bagian pemegang kas menerima SPPK yang telah disetujui. Berdasarkan SPPK yang telah disetujui tersebut, bagian pemegang kas membuat bukti kas keluar atau BKK rangkap 3. Lembar pertama beserta uang dikirimkan ke bagian pembayaran atau bagian keuangan. Lembar kedua dikirimkan ke bagian akuntansi dan lembar ketiga disimpan sebagai arsip. Kemudian bagian pembayaran atau bagian keuangan menerima BKK lembar pertama beserta uang. Selanjutnya bagian pembayaran melakukan pembayaran kepada supplier. Supplier menerima pembayaran dari bagian pembayaran. Berdasarkan pembayaran tersebut, supplier membuat surat pelunasan pembayaran atau SPP rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Kemudian bagian pembayaran menerima SPP lembar pertama, kemudian membuat laporan pembayaran rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke bagian akuntansi dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Berdasarkan BKK lembar 2 dari bagian pemegang kas dan LP lembar pertama dari bagian pembayaran, bagian akuntansi membuat laporan pengeluaran kas rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke manajer dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Finance cycle atau siklus penggajian adalah aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan data yang terkait dengan manajemen yang efektif atas tenaga kerja. Finance cycle atau siklus penggajian karyawan. Berikut adalah narasi dalam siklus penggajian karyawan. Yang pertama, karyawan hadir lalu melakukan presensi sebagai bukti daftar hadir. Kemudian bagian pencatatan waktu merekap daftar hadir karyawan dan selanjutnya diserahkan ke HRD.
Bagian HRD membuat rekapan daftar gaji karyawan berdasarkan rekap hadir, membuat 2 lembar, yang satu untuk arsip dan yang satunya lagi untuk bagian akuntansi. Kemudian rekap daftar gaji tadi diserahkan ke bagian akuntansi dan bagian akuntansi menerima. Rekap daftar gaji diterima bagian akuntansi, kemudian dicek, dihitung PPh jika sudah diotorisasi manajer akuntansi. Kemudian rekap daftar gaji yang sudah diterima bagian akuntansi selanjutnya diserahkan kepada bagian keuangan dan ditandatangani manajer keuangan. Jika sudah diotorisasi ke direktur, bagian keuangan menyiapkan uang berdasarkan rekap data gaji yang telah ditandatangani, kemudian dikirim via rekening bank, dan akhirnya karyawan menerima gaji dan slip gaji.